Kenapa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus? Karena Dia mengerti kehendak. Karena berdoa. Ketika engkau butuh, engkau berdoa, jangan. Maka jadikanlah doa itu sebagai air yang kita perlukan setiap hari. Jangan kita jadikan doa itu sebagai obat. Pening kepala, kita ingat Tuhan. Sakit perut, kita ingat Tuhan. Tetapi jadikanlah doa itu akan kebenaran firman Tuhan. Doa adalah nafas hidup orang. Dalam rumah tangga juga Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus banyak hal terjadi. Semua tidak mulus-mulus, amin. Di sini kurasa nggak ada Bapak Ibu Saudara. Kalau jemaat saya, kenapa mungkin Bapak Ibu Saudara tanya-tanya, saya ada di sini beberapa minggu lalu, saya tidak di sini, ada mama saya itu sedang sakit, tapi saya percaya Tuhan pasti akan sembuhkan. Itu matanya Bapak Ibu Saudara kena benturan jengkol. Jadi itu bola mata yang hitam itu, kita punya bola mata hitam, di dalam bola mata hitam itu ada yang hitam kecil, itu sudah membesar. Kami sudah bolak-balik bersama dengan gembala di tempat ini Bapak Saudara, kesian, lalu begini. Diundur, ada apa ini Tuhan? Kenapa terus diundur? Saya datang, kasih obat dulu. Minggu depannya Ibu, oke, kita sudah booking tempat. Kami balik lagi Bapak Ibu Saudara. Nanti ya Bu ya, di telepon saya. Nanti ya Bu ya, tanggal 7, oke. Kami pergi lagi. Tunggu sampai tanggal 21. Ada apa ini Tuhan? Biasanya kalau dikatakan operasi, langsung operasi. Kenapa ini diundur-undur? Kami capek lah sampai ke kantor Bapak Ibu Saudara, cari obatnya. Semua kami keliling. Tapi kami harus sukacita. Pasti ada di balik persoalan, di balik pergumulan, ada rencana Tuhan yang indah. Tuhan jamah, Tuhan pasti tolong. Masakan kita mau menerima yang enak-enak saja, tapi yang tidak enak kita tidak mau terima. Kata A, masakan kita mau menerima yang enak, sedangkan yang tidak enak kita tidak mau terima. Saya belajar lewat kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara, kepada di sini tidak ada yang cepat saya. Ketika dalam satu rumah tangga pasti ada persoalan. Gitu Bapak Saudara. Lalu minggu lalu saya pulang, tante pulang, ada yang baru lahiran anak, kita mau buat syukuran. Pasti namanya bersyukur, pasti bersuka cita. Lalu saya katakan kepada, kalau kita benar-benar merasakan sukacita dan kita berbahagia hari ini, itu semua karena Tuhan. Keluarga rumah tangga kita ini dititipkan, dipercayakan Tuhan seorang anak, kita merasa berbahagia. Nanti dulu, berbahagiamu jangan sampai di situ. Karena kenapa? Bapak Ibu Saudara, anaknya itu, maaf, tidak bisa minum ASI. Mereka senang dong kita. Tapi bapak itu adalah seorang supir. Memang benar kita harus, dan memang sampai tua kan bagi kita harus berbahagia dalam Tuhan. Tetapi kebahagiaanmu jangan ketika engkau lahir anak ini, lalu setelah dia lahir, engkau pikirkan susunya, engkau pikirkan kebutuhan anak, mulailah engkau masak apa ini Tuhan. Aku tambah anak, aku tambah beban, tambah penderitaan. Tadi sudah berbahagia. Maka saya lihat beberapa jemaat saya Bapak Ibu Saudara sudah ada 2-3 anak dikatakan ini, gak pernah aku berbahagia. Saya katakan, jangan dikatakan gak pernah berbahagia. Hari ini engkau bersuka cita, engkau berbahagia, engkau undang bersama dengan jemaat untuk merasakan dalam merayakan yang namanya kebahagiaan dalam Tuhan. Nanti kalau ada persoalan dengan rumah tangga, jangan bilang gak berbahagia ya. Dan gitu kan, di sini gak ada Bapak Ibu Saudara. Kalau cuma saya sudah 20 tahun tante, aku gak berbahagia. Maaf, tapi tambah anaknya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 20 tahun, 15 tahun gak berbahagia. Padahal ketika anaknya lahir, mereka bersuka cita buat syukuran. Gimana? Ingat Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti dengan apa. Amin. Kalau Tuhan percayakan sesuatu hal kepada kita Bapak Ibu Saudara, bersyukur.
Pernah itu Bapak Saudara? Dia makan ikan asin serasa makan daging. Karena apa? Karena dia berbahagia bersama dengan istri dan anak-anak. Ada orang makan daging jadi penderitaan. Kenapa? Kolesterol naik, gula naik, nggak bisa lagi makan yang enak-enak. Tetapi ada orang yang bersuka cita dalam Tuhan makan ikan asin serasa makan daging. Karena apa? Dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi kesehatan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Kita harus mengerti kehendak Bapa. Ada dua hal yang saya akan mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya pada saat sore hari ini. Ada dua hal yang saya akan bagikan kenapa kita harus mengerti kehendak Bapa, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Karena supaya Bapak Ibu Saudara dan saya tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa, tidak gampang mandele, tidak gampang meredah. Kenapa kita harus mengerti kehendak Bapa? Kenapa kita harus mengerti kehendak Tuhan? Supaya kita tidak gampang kecewa, supaya kita tidak gampang putus asa, supaya kita tidak gampang lemah, supaya Bapak Ibu Saudara tidak gampang meredati atau mandele istilah Bapaknya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dalam Alkitab, Daud itu dikejar-kejar oleh Raja Saul. Kenapa? Karena dia iri kepada Daud. Masakan Daud dia bisa membunuh atau menang berlasa-lasa, sedangkan kepadaku diberikan atau hanya disurahkan hanya beribu-ribu. Maka irilah Raja Saul dan dia merencanakan untuk membunuh yang namanya Daud karena dia iri. Lalu Yonatan anak dari Raja Saul berkata kepada Daud, engkau akan dibunuh oleh bapakku. Maka Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi kepada Daud? Dia lari dikejar, dia lari ke daerah B, dia lari ke daerah A, dia lari ke daerah C. Kalau Daud bisa berkata apa-apaan Tuhan, tapi engkau katanya Allah ada di pihakku, kenapa aku dikejar-kejar? Kan bisa engkau berkata, tenang hai Raja Saul, diam di tempat dalam nama Yesus. Bisa saja. Tetapi kenapa Tuhan izinkan Saul ini mengejar kepada yang namanya Daud, sehingga Daud berkeliling Bapak Ibu Saudara terkasih, karena dikejar-kejar oleh Raja Saul. Satu ketika Bapak Ibu Saudara, Raja Saul meninggal. Tetapi Daud, saya baca dalam Alkitab tidak dikatakan gini, syukuri lu, mampus lu, kapok enak lu, mati lu kan, gara-gara engkau mengejar aku. Syukur, rasain lu, tidak begitu Daud. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara, dia meratapi namanya Raja Saul. Anak Tuhan, kalau dia melihat orang menderita, Tuhan mau ketika kita mengerti kehendak apa, kita harus berdoa. Pas main tok, dosa lu, belga dosa. Kan begitu kok. Ketika orang tengok Bapak Ibu Saudara kesenggol, nonton dosa kan, lagi dosa lu, udah bikin dosa. Kan begitu kan? Di sini nggak ada Bapak Ibu Saudara. Ketika orang jatuh, syukurin, rasain silu. Gara-gara nggak mau lihat saya, gua bukan lu. Rasain lo kesenggol, pilih dia. Di sini nggak ada Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika lihat orang terluka, seharusnya orang yang mengerti tentang Bapa, dia berdoa kepada Daud. Dia katakan, mampus. Tetapi Daud ikut marah. Raja Saul. Ketika itu Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika Daud menjadi raja, dia tahu kenapa Tuhan izinkan dia berlari-lari ke kota A, berlari-lari ke kota B, berlari-lari ke kota C, supaya Daud tahu sekelilingnya orang-orang yang di daerah itu sedang membutuhkan dia. Ketika dia menjadi raja, maka dia tahu kebutuhan. Ini rencana Tuhan. Tuhan izinkan aku untuk bersembunyi, berlari ke sana kemari, supaya Tuhan izinkan aku boleh
Segala sesuatu Bapak Ibu Saudara terkasih, semua mendatangkan kebaikan. Ini yang disadari oleh yang namanya dalam rumah tangga, dalam keluarga pasti ada persoalan. Saya pun punya persoalan, jangan pikir Bapak Ibu Saudara saya tidak punya persoalan. Tetapi yang menjadi persoalannya, ketika persoalan itu datang, maka orang yang mengerti kehendak Bapa akan tahu menempatkan posisinya. Amin Bapak Saudara. Saya percaya di sini punya orang tua, walaupun mungkin ada yang sudah dipanggil Tuhan. Saya percaya di sini punya edan, ya toh? Punya kakak ipar, abang ipar, punya sih. Tetapi pasti kita akan berbenturan. Mungkin mertua pernah memaki kita, mungkin edan pernah memaki kita, mungkin edan pernah membenci kita, keluarga pernah membenci kita. Tetapi anak Tuhan yang mengerti kehendak Bapa, kata Tuhan, kita harus mengerjakan di dalam kasih. Maka ketika itu mungkin terjadi dalam hidupmu hari ini, ke depan Tuhan mau kita tidak mengerjakannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu orang yang mengerti kehendak Bapa. Kenapa ini aku harus alami Tuhan? Supaya ketika engkau masuk ke dalamnya, engkau ada di dalamnya, engkau sebagai mertua kah? Engkau sebagai eda kah? Engkau sebagai abang ipar kah? Engkau sebagai kakak ipar kah? Supaya engkau tidak mengerjakan itu, kata Tuhan. Sama seperti dan Bapak Ibu Saudara. Sama halnya kepada Marta, Maria, Lazarus. Pernah dengar cerita Bapak Saudara? Lazarus itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, dia sudah 4 hari meninggal. Apa kata kebenaran firman Tuhan? Kalau saya baca ini firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya menangis. Kenapa menangis Bapak Ibu Saudara? Tuhan mengasihi Lazarus, Marta dan Maria. Maria ini adalah orang yang pernah mencuci, meminyaki kaki Tuhan, lalu menyanyaknya dengan raja. Tuhan sangat mengasihi mereka, kata firman Tuhan dalam Yohanes. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Lazarus dipanggil Tuhan, dan dia sudah mati 4 hari Bapak Ibu Saudara. Lalu Marta berkata kepada utusannya, sampaikanlah berita ini kepada Tuhan, bahwa Lazarus saudaraku sedang sakit. Lalu kata Tuhan, biar saja. Tuhan berkata dia berlama-lama di satu daerah selama 2 hari Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan yang sama saya diberkati oleh Tuhan di dalam, perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam Yohanes 11. Saya tidak membacanya atau kita tidak membaca, tetapi Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di ayat yang keempat, dalam Yohanes 11 ayat yang keempat dikatakan demikian. Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyenangkan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, apa dikatakan? Penyakit itu, penderitaan itu, pergumulan itu, persoalan itu tidak akan mematikan kita. Kadang-kadang persoalan Tuhan, baguslah aku mati Tuhan. Kadang-kadang penyakit ini Tuhan, kadang-kadang persoalan ini berat, kadang-kadang pergumulan ini sangat berat. Baguslah aku sudah kau panggil aku Tuhan. Nggak sanggup lagi aku hidup Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya seringkali berkata demikian. Apa namanya itu bahasa saya kurang paham sekali. Itu bahasa tanya. Alat malah Tuhan begitu ya. Saya nggak pasti kali bahasa Batak. Panggillah aku Tuhan. Kadang-kadang kita seperti itu. Tetapi dengar baik Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Penyakit itu, penderitaan itu, pergumulan itu tidak akan mematikan kita. Firman Tuhan ini yang saya pegang dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara. Pergumulanmu, kesesakanmu, penderitaanmu tidak akan mematikan engkau. Tetapi apa dikatakan Tuhan? Untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kalau orang yang mengerti kehendak Bapa akan paham di sini Bapak Ibu Saudara.
Tuhan berkata untuk mempermuliakan nama Tuhan. Maka Marta berkata, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dalam Alkitab, Tuhan, sekiranya kalau orang yang memahami kebenaran firman Tuhan pasti akan mengerti. Amin. Sekiranya engkau ada Tuhan, saudaraku si Lazarus ini pasti tidak akan mati. Kalau engkau tepat pada waktunya engkau ada di sini Tuhan, pastilah dia tidak akan mati. Marta berkata, aku tahu engkau adalah kebangkitan dan hidup. Engkau akan membangkitkan orang percaya, semua orang pada akhir zaman. Memang aku tahu pasti akan bangkit. Tapi sekiranya lah Tuhan, engkau tepat waktu menolongku. Lalu kalau kita perhatikan Maria, Bapak Ibu Saudara, dikatakan kebenaran firman Allah. Maria berkata sekiranya, tetapi dia tersungkur di kaki Tuhan. Maria tersungkur di kaki Tuhan. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, maka maskullah hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mereka sangat dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mau mencatatkan kemuliaan lewat kehidupan yang terjadi bagi yang namanya Lazarus. Tidak sampai pada akhir zaman dia dibangkitkan. Hanya 4 hari dia mengalami yang namanya kematian. Lalu Marta dan Maria bersujud di kakinya. Bersujud berarti berserah kepada Tuhan. Berserah sama pasrah itu beda, Bapak Ibu Saudara. Kita harus tahu, Saudara. Berserah, pasrah itu beda. Berserah, kita gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Maka orang percaya harus percaya dan mempercayakan diri atau menggantungkan diri. Itu harus sejalan, Bapak Ibu Saudara. Orang percaya itu harus mempercayakan hidup, artinya harus menggantungkan hidup. Karena apa, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya katakan demikian. Kalau kita kan berdoa, saya sering kali mendengar orang percaya, umat-umat Kristen berdoa demikian. Ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami memuliakan Tuhan, ketika kami merasakan dari Tuhan, maka yang lemah pasti dikuatkan, yang sakit pasti sembuhkan. Maka ketika beban kami berat, pasti Tuhan telah angkat kami. Karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Nanti pulang, saya yang tinggal, yang tak lagi. Buat dia, magonon, persoalan, magonon tidak dikomat. Tadi sudah diserahkan kepada Tuhan. Saya, gua nggak lagi lah. Aku tak mandi hilang. Orang percaya kan begitu. Ketika berdoa saya, Bapak Ibu Saudara, doa, kami berdoa, joy, doa umum. Semua kami berdiri, Bapak Ibu Saudara, doa pagi, berdiri. Dan puas juga kami datang ke gereja berdoa sama Tuhan. Amin. Saya bukan mengatakan yang percaya, tapi ini kesaksian hidup. Maka mama saya sudah terima kasih Tuhan, Kau jauh dari Yesus. Seketika itu merasakan yang namanya lawatan Allah yang luar biasa. Amin. Gimana? Cuma tadi amin. Kita kan begitu, haleluya Tuhan, tolong saya. Kita kan begitu, cucunya mata
Dengar Mak, saya tinggalkan pelayanan saya. Mari percaya kepada Tuhan, mengerti kehendak Bapa. Ayo kita puasa, saya bilang. Oh bilang ini, puasa aku campur. Iya, ayo nggak puasa. Belum pernah aku puasa, makanya dia pernah. Saya bilang satu itu Bapak Ibu Saudara. Orang yang mengerti kehendak Bapa, Bapak Ibu Saudara, jangan kita lebih ingat. Saya udah ingat tadi. Oh, arisan ketimbang kita jadwal ibadah kita. Kan? Edan kan? Itu dia kan? Arisan. Oh iya. Kalau ibadah, lupa aku tante. Di sini nggak ada kayaknya itu. Kenapa nggak ibadah itu? Ibu pikir hari Rabu loh tante. Ada arisan. Saya Hamidah. Astaga, di sini nggak ada Bapak Saudara. Arisan kita ibadah dulu, amnesia dia kalau ibadah. Apakah ini mengerti kehendak Bapa? Jawab dalam hati kita sendiri. Jam berapa mau puasa? Saya katakan setengah 4. Oke, saya bekerja seperti biasa. Saya sudah terbiasa puasa Bapak Ibu Saudara. Mama saya memang nggak pernah biasa, baru sekali ini. Lalu dia bilang, kuliah dulu gelisah. Saya lihat masih 2:30, diamkan aja. Nanti kalau tanya Mak kenapa? Dia macam. Kalau kita tanya pasti banyak alasan. Coba lah tanya ke tante. Cuma di sini nggak ada yang mau saya. Kenapa Bu? Tante hujan, panas, pasti banyak alasannya. Saya tanya. Lalu saya lihat mamaku ini udah hampir putih badannya. Dia bilang, tengok udah jam 3:05 kan? Kenapa Mak? Tidurnya golek-golek. Udah nggak lepas jam 2 banyak. Coba kayak pikir. Kayak mau mati rasanya. Nggak akan mati mama berpuasa. Ayo kita perhatikan. Udah mau mati, masih mau kan Mak? Bilang gitu. Iya. Udah lemas saya. Katanya, ayo. Kata Nabi berdoa luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Seharusnya lapar syedok. Kita makan dikenyangkan oleh hadirat Allah. Kita dikenyangkan oleh makanan jasmani yang oleh Tante. Makan saya, makan mama. Kenyang, dia dikenyangkan oleh Tuhan. Tadi dari rumah lapar, gemetar. Pulang, langsung ke sana, kenyang air putih hangat saja. Puji Tuhan. Nggak mati kan? Masih di situ jantung mama kan? Iya. Sekarang dia nggak dulu lagi kalau usianya. Kalau dia misalnya bicara dia udah mulai nyanyi, sudah dikatok handphonenya. Lagunya apa dia? Bapak kawan, udah gitu lagunya dia Bapak sudah. Saya bilang teruskan puasa Mak. Karena itu salah satu kita mengerjakan kehendak Bapa. Amin Bapak Saudara. Percaya Tuhan pasti tolong. Kalau engkau pun harus operasi, percayalah campur tangan Tuhan, Tuhan pasti tolong. Dan engkau akan bisa berkata, aku dulu seperti itu Bu. Aku dioperasi. Tetapi Tuhan yang berkarya tengah-tengah operasiku. Gak bersungguh-sungguh lagi dia Bapak Ibu Saudara. Saya lihat cara dia bersungguh-sungguh mengenai sakit ini. Tuhan, lo mau pakai dulu waktu aku kemana-mana Ustaz. Lo nggak telepon, marepet terus, marepet. Kami salah berdiri, salah buruk kami Bapak Ibu Saudara. Pokoknya sebelum diminta, kami harus standby. Kami sekarang sudah mulai menyadari. Kalau anak-anak saya ribut, Bapak Ibu Saudara, sudahlah biarlah daripada tensi naik karena sudah paham ya Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Yang terakhir bagi kita Bapak Ibu Saudara, apa yang kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus mengerti. Kita akan suka, kita akan senang bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Bapa pasti akan suka, pasti akan senang, pasti akan rindu bergaul karib dengan Tuhan. Saya tidak yakin kepada orang dikatakan mengerti kehendak Bapa kalau dia tidak datang memuji memuliakan Tuhan, melupakan jadwal-jadwal ibadah. Amin Bapak Saudara, kita harus ketika kita mengerti kehendak Bapa, maka dalam setiap ibadah, mari ambil bagian kita, karena kita sedang mengerjakan kehendak Bapa. Maka senangkan hati
setiap hari satu sonari dan roh satu abang lupa mulai dari roh satu sobat ada butuh ya. Lalu Bapak Saudara melakukan kehendak, jangan kita katakan kita mengerti kehendak Bapa. Kalau dalam ibadah saja kita bolong, kecuali kita tidak dapat berjalan. Tapi kalau masih bisa Bapak Saudara datang amin, mau itu dalam persekutuan WBI, komsel, ibadah pemuda, doa puasa, usahakan waktu kita. Kenapa? Karena orang yang mengerti kehendak Bapa, dia akan suka bergaul dengan Tuhan, dia akan suka menyembah Tuhan, dia akan suka bersekutu dengan Tuhan. Maka inilah yang Tuhan rindukan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya pada saat hari ini. Maka bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kita belajar mengerti, memahami kehendak Bapa, supaya Bapak Ibu Saudara yang pertama saya katakan tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa, tidak gampang mandiri, tidak gampang mardani. Dan orang yang mengerti kehendak Bapa akan suka bergaul karib dengan Tuhan. Itulah yang saya dapat bagi